Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Desain dan Analisis Epidemiologi Uji Spielman-Heng dengan anggota kelompok Clara Melatunan dan Timothy Kauna. Pengertian uji Spielman-Heng. Uji Spielman adalah uji untuk melihat kekuatan korelasi dari data numerik. Syarat dari menggunakan uji ini adalah data harus tidak terdistribusi normal. Untuk melihat apakah data terdistribusi tidak normal, bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau menggunakan Shapiro-Wilk, tergantung dari jumlah sampel yang digunakan. Analisis korelasi Rank-Spearman dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian pada statistik non-parametrik, seperti skala ordinal atau nominal. Metode untuk menentukan normalitas sebaran data, metodenya ada analitik, parameternya yang pertama Kolmogorov-Smirnov, kriterianya P lebih dari 0,05 dengan keterangan subjek lebih dari 50. Yang kedua parameternya Shapiro-Wilk, kriterianya P lebih dari 0,05, keterangan dengan subjek kurang dari sama dengan 50. Hasil dari uji Spearman berupa p-value. P-value di sini digunakan untuk melihat apakah korelasinya bermakna atau tidak. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel bermakna, kemudian kita dapat melihat kekuatan korelasinya. Semakin mendekati 1, maka kekuatan korelasinya semakin kuat dan dapat disimpulkan bahwa variabel A menyebabkan variabel B. Begitu pula sebaliknya. Untuk ala korelasinya, kita dapat melihat apakah bernilai positif atau negatif. Jika ala korelasinya positif, maka bisa dimaknai bahwa semakin tinggi variabel A, maka menyebabkan tingginya variabel B. Sebagai bisa dimaknai bahwa semakin tinggi variabel A, maka menyebabkan tingginya variabel B. Untuk menentukan kriteria tingkat kekuatan korelasi adalah yang pertama, hubungan yang sangat lemah 0,00 sampai 0,0 sampai dengan 0,25. Yang kedua, hubungan yang cukup 0,26 sampai 0,50. Yang ketiga, hubungan yang kuat 0,51 sampai 0,75. Yang keempat, hubungan yang sangat kuat 0,76 sampai 0,99. Dan yang terakhir, hubungan yang sempurna 1,00. Contoh soal ini akan dibahas oleh teman kelompok Timothy Kauna. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, kelompok kami sudah menyediakan contoh kasus untuk uji Spearman Rank ini dengan SPSS, di mana ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pengetahuan PHBS pada mahasiswa kelas A1 dan kelas A2 berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Ujilah apakah terdapat perbedaan antara pengetahuan PHBS pada mahasiswa kelas A1 dan kelas A2 dengan tingkat signifikansi 5%. Di sini ada hipotesis di mana H0 tidak ada perbedaan antara pengetahuan PHBS pada mahasiswa kelas A1 dan kelas A2, dan H1-nya ada perbedaan antara pengetahuan PHBS pada mahasiswa kelas A1 dan kelas A2. Next. Dan ini uji korelasi rank Spearman-nya menggunakan SPSS. Next. Ini ada master table ini hanya screenshot dari master table Microsoft Excel-nya, di mana ada pengetahuan PHBS A1 di kolom B, pengetahuan PHBS A2 di C. Di sini nanti diingat untuk PHBS A1 ini nanti diberi kode X dan pengetahuan PHBS A2 ini nanti diberikan kode Y. Mohon stop share. Baik, di sini
Data yang dari Microsoft Excel atau master table yang sebelumnya ini di input di data view dulu, tapi biasanya juga SPSS-nya mulai di variable view. Jadi dia bisa terlihat seperti ini. Tapi sebelumnya ini kosong. Tapi ke data view dulu, isi dulu ini semua sesuai dengan eh, bagiannya di mana ini semua setelah terisi, pindah ke variable view, baru tulis X-nya. X-nya itu tentunya pengetahuan PHBS A1, sama seperti yang di Excel tadi, yang Y pengetahuan PHBS A2. Ini sebelumnya tentunya kosong. Yang ini kosong. Cuma ini kan sudah diisi sudah agar supaya mempercepat waktu. Dimana desimal juga ini biasanya ada dua, tapi ini bisa jadi dua kembali, ada satu, ada nol. Tapi untuk sekarang ini nol saja. Begitu juga untuk measure scale saja. Baik, untuk saat ini sebelum eh, mau menguji-uji Spearman, kita harus menguji dulu uji normalitasnya. Caranya seperti ini. Pertama, klik di Analyze, Analyze yang ini, baru ke Descriptive Statistic, klik di sini, baru ke Explore. Ini dia. Jadi Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Klik. Nah, sebelumnya ini dia di sini. Kondisi awalnya di sini. Jadi kedua ini pindah ke semuanya ke kanan, ke dependent list. Semuanya, dua. Baru klik di Plots, klik di ini ini pasti sudah otomatis ada. Ini juga jangan lupa diklik normality plots with test, ini dicentang, setelah itu tidak disentuh. Baru continue, baru langsung oke. Nah, karena ini SPSS jadi akan mau pindah screen. Nah, nanti klik di sini test of normality, klik di sini. Nah, ini hasilnya. Tapi untuk eh, penelitian kali ini menggunakan Shapiro-Wilk karena kalau untuk Kolmogorov-Smirnov itu sampelnya harus di atas 50, sedangkan sampel yang kami buat ini hanya 15. Jadi harus menggunakan Shapiro-Wilk di mana dia 50 ke bawah. Di sini bisa terlihat diketahui nilai signifikansi dari uji normalitas Shapiro-Wilk yaitu pertama dari pengetahuan PHBSA 1 dia 0,001 dan 0,035. Maka data tersebut dinyatakan tidak terdistribusi normal. Eh, ini mau kembali lagi ke SPSS yang awal, data yang awal. Oke. Setelah itu menguji Spearman rank. Setelah diketahui kalau ini tidak terdistribusi normal, maka penelitian ini valid untuk menggunakan uji Spearman rank karena dia tidak terdistribusi normal. Pertama, masuk di analyze. Setelah itu klik di correlate, baru ke bivariate. Ini dia langkahnya. Jadi analyze, correlate, baru bivariate. Klik. Ini memang awalnya dia posisinya begini. Di sebelah kiri semuanya. Itu nanti ini kedua variabel ini dipindah ke kanan semuanya. Nah, jangan lupa dicentang Spearman dan pastikan ini add to tail dan flag significant correlation. Baru langsung oke saja. Ini sudah betul. Jadi kalau ikuti ini saja ini sudah benar. Berarti ini oke. Pindah lagi ke output yang satu. Nah, di sini bisa terlihat interpret non parametric correlation-nya di mana eh, untuk Superman Rho-nya nilai signifikan dia 0,227 dan untuk correlation coefficient-nya ada 0,332. Eh, mungkin El bisa bantu untuk share screen PowerPoint.
Baik, sekarang ini masuk di interpretasi output korelasi rank Spearman pada SPSS. Di sini dia dibagi menjadi 3 tahap, yakni pertama dia melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan antar variabel. Dari output di atas atau yang sebelumnya ini diperoleh angka koefisien sebesar 0,332. Ini artinya tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel pengetahuan PHBS kelas A1 dan pengetahuan kelas A2 sebesar 0,332 atau bisa dikatakan berkorelasi cukup, di mana tadi telah dijelaskan kriteria tingkat kekuatan korelasinya menurut Godang dan Hantono tahun 2020. Di sini dia termasuk dalam kategori hubungan yang cukup, di mana hubungan yang cukup dia 0,26 sampai 0,5050. Next. Ini ada bagian keduanya, melihat arah hubungan antara variabel. Angka koefisien korelasi berdasarkan output ya di sebelum ini adalah bernilai positif, yakni 0,332. Sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Ini bisa dilihat Spearman Rho pengetahuan PHBS A1. Di sini dia 0. Ini mungkin kalau bingung mengapa tidak ada 0 di sebelum koma ataupun titik ini, karena eh, dan untuk sama juga yang di bawah pengetahuan PHBS A2. Ini maksudnya 0,33. Memang di SPSS tidak ditulis nolnya, tapi ini yang maksudnya yang sudah benar 0,332. Next. Untuk ketiga, melihat apakah hubungan yang terjadi adalah signifikan atau tidak. Jadi berdasarkan output di bawah ini diperoleh nilai signifikan atau sig to tell ini di atas n nilai n ini dan di bawah correlation coefficient sebesar 0,227 yang mana lebih besar dari 0,05. Ini sama seperti tadi memang tidak ditulis nolnya. Tapi ini sudah pasti ini ya. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan antara pengetahuan PHBS pada mahasiswa kelas A1 dan kelas A2. Next. Ini ada kesimpulan yang kelompok dapatkan jadi kelompok kami dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Jadi berdasarkan ini kami mengambil keputusan di mana nilai sig-nya sebesar 0,227 dia tentunya lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan antara pengetahuan PHBS pada mahasiswa kelas A1 dan kelas A2. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Tentunya melalui video ini teman-teman bisa mempelajari dan bisa mempraktekannya dengan baik dan tentunya bisa dapat dimengerti. Terima kasih.